Pelajaran ini diberikan oleh seorang ayah yang bernama Luqman kepada anaknya. Ya. Nah, kamu jangan memalingkan wajahmu, pipimu dari manusia. Nah, apa sih maksudnya? Allah abadikan ayat ini dalam Al-Quran. Ya. Jadi pelajaran seorang ayah, Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Nah, kemudian hal yang kedua misalnya, masih di ayat ini, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita gampang sekali membuat yang namanya stereotipe. Padahal setiap orang berbeda-beda, tapi kita sudah memalingkan muka dari kelompok orang ini dan kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Pasti kelompoknya itu gak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program Quran Inspiration. Kita menggali Al-Quran, kita mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk kehidupan kita. Sekarang kita sudah bersama Mas Dodi kembali. Iya Pak. Apa kabar Mas Dodi? Baik Pak. Gimana Pak? Kalau Bapak gimana? Alhamdulillah. Ya. Oke, kita langsung saja kepada sesi pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Mas Dodi. Iya Pak. Monggo Mas. Sekarang kan kayak masalah di sosial media itu semakin banyak. Jadi kayak semakin orang tuh makin banyak cari masalah, tapi nggak tahu nih banyak jawaban juga yang kayak keliru gitu. Kita mau percaya sama sosial media, itu kita harus yang seperti apa jawabannya, yang bisa kita masuk ke dalam diri kita tuh kayak gimana gitu. Dan banyak juga yang cepat banget yang memberikan penghakiman. Nah, sikap kita sebenarnya harusnya seperti apa? Nah, kita balik lagi bahwa kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Kemudian kadang-kadang kan dalam kehidupan kita kan, gimana Al-Quran bisa menjawab kaitannya dengan sosial media? Iya. Memang Al-Quran tidak spesifik ke sosial medianya, tapi prinsip dasarnya itu ada dalam Al-Quran. Iya. Medianya pasti akan bisa berbeda-beda. Kalau dulu kan kita ngobrol langsung ya, sekarang dengan sosial media. Dan gampang banget orang nge-tweet, kemudian komen. Emosi juga gampang banget sosial media kayaknya. Emosi gampang, cepet gitu. Iya. Oke, prinsip dasarnya gini, kalau kita lihat kembali lagi kepada Al-Quran, gitu ya, Al-Quran itu mengajarkan prinsip-prinsip dasar. Iya. Sama logikanya gini, ketika kita belajar dulu, kita belajar matematika dasar. Iya. Ya kita pelajari kan penjumlahan, kemudian pengurangan, pengalian, kemudian pembagian. Iya. Nah, setelah konsep dasar ini kita udah kuat, maka kita gampang tuh untuk ke step berikutnya, ya kan? Nah, analogi tadi kita juga bisa pakai ketika kita memahami konsep-konsep dasar di dalam Al-Quran. Yeah. Prinsip dasarnya apa sebenarnya? Nah, kita akan belajar hal itu. Kita belajarnya dari mana? Nah, sekarang Mas Dudi silahkan dibuka surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Iya, Pak. Pelajaran ini diberikan oleh seorang ayah yang bernama Luqman kepada anaknya. Ya. Nah, kamu jangan memalingkan wajahmu, pipimu dari manusia. Nah, apa sih maksudnya ayat ini? Dan Allah abadikan ayat ini di dalam Al-Quran. Yeah. Jadi pelajaran seorang ayah, Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Nah, sekarang kita coba mengkaji lebih dalam sedikit ya. Kadang dalam keseharian kita kan kita bergaul dengan orang lain. Yeah. Kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita berbincang, atau juga kadang kita juga bergaulnya dalam sosial media. Kemudian kita berdiskusi, kemudian kita berbicara, kemudian kadang-kadang kita melihat bahwa orang ini kayaknya nggak cerdas deh, orang ini komen-komennya kayaknya nggak pinter deh. Kemudian kita akhirnya langsung memberikan sebuah penilaian kepada dia. Dia pendidikannya kayaknya nggak tinggi,
cara ngomongnya juga kayaknya kurang pintar. Dia juga kayaknya bukan golongan kelas kita deh, ekonominya yang kelas bawah. Kayaknya nggak cocok deh sama kita. Kemudian berbeda pendapat dengan kita misalnya. Kadang kita langsung, wah, kita menjatuhkan dia. Kemudian kita menjatuhkan dia itu karena berbagai macam hal tadi ya. Itu bisa dengan cara apa? Misalnya kita berdiskusi, kemudian kita menghela nafas, kayaknya enggak deh. Atau kita dengan ekspresi muka misalnya, dengan merengutkan wajah kemudian. Nah itu kan sebenarnya adalah ekspresi-ekspresi kita kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat orang itu nggak signifikan. Kamu nggak selevel, kamu rendah, kamu nggak oke. Nah itu kan secara nggak sadar melakukan itu. Nah, kita balik lagi kepada ayat ini. Sesungguhnya ketika kita melakukan itu termasuk wala tusair khaddaka linnas. Kita memalingkan muka kita tuh kepada dari manusia. Dan itu adalah prinsip dasar. Kita tidak boleh melakukan itu. Walaupun kita tidak sependapat dengan dia, walaupun kita tidak setuju. Nah, ini kan koreksi buat kita ketika kita baca ayat ini. Wah, ternyata kita masih salah ya. Kadang kalau kita nggak setuju dengan orang gitu, pendapatnya kita rasa kayaknya pendapatnya nggak benar deh. Kemudian kita sudah membuat sebuah ekspresi atau juga dengan kata-kata yang sebenarnya adalah menjatuhkan dia, atau membuat dia kamu tuh nggak signifikan. Kayak itu banyak deh Pak di sosial media. Nah, makin lama makin banyak gitu. Itu gimana cara filternya Pak? Nah, kita balik lagi kepada Al-Quran. Kalau kita tidak mempelajari prinsip dasar ini, kita nggak akan tahu bahwa ternyata salah ya. Bukan tentang benar atau salahnya seseorang, tapi adalah dari sisi kita. Kita benar nggak menyikapi persoalan tadi. Nah itu kan Al-Quran kan membuat kita kan menjadi pribadi yang lebih baik kan. Gimana kita tahu kita menjadi pribadi yang baik kalau kita nggak ada parameternya? Nah, ayat ini menjadi parameter buat kita. Apakah kita sudah sesuai belum? Atau malah kita sudah melanggar ayat? Ya kan? Nah, kemudian hal yang kedua misalnya. Masih di ayat ini. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita gampang sekali membuat yang namanya stereotipe. Itu apa Pak, stereotipe? Jadi misalnya ketika kita melihat satu kelompok, kemudian kita sudah memberikan sebuah penilaian kepada kelompok ini. Pasti kelompok itu nggak benar nih. Pasti semua orang yang dalam kelompok itu juga nggak benar. Oke, udah ngambil kesimpulannya itu ya? Ngambil kesimpulan. Dan kita kan gampang sekali kan? Pasti gampang banget kayak gitu. Misalnya dia orang politik, pasti orang politik itu nggak benar. Pasti orang politik itu jelek segala macam. Pasti orang politik itu nggak jujur. Pasti orang politik itu nggak adil. Nah, kita kan seringkali membuat sebuah penilaian yang seperti itu. Kita membuat stereotipe, semua orang dalam kelompok itu nggak benar. Sama misalnya ketika kita ngelihat, dokter, pasti dia pengen meres pasien, kasih obat yang mahal-mahal supaya dia kaya. Tidak semua dokter seperti itu. Tapi kita gampang sekali dalam kehidupan kita itu membuat stereotipe. Nah, orang itu pasti nggak kelompok ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak respect, tidak hormat kepada orang-orang dalam sebuah kelompok tertentu. Padahal setiap individu itu berbeda-beda, benar kan? Tapi kita gampang sekali tuh. Nah, itu juga termasuk kepada ayat ini, wala tusair khaddaka linnas. Kita memalingkan muka tuh. Padahal setiap orang berbeda-beda. Tapi kita sudah memalingkan muka dari kelompok orang ini dan kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Pasti kelompoknya itu gak benar. Pasti misalnya polisi itu semua pasti gak benar. Padahal kan setiap individu berbeda-beda. Tapi misalkan kalau emang itu udah nggak benar Pak, kita jangan lihat dari sisi yang nggak benernya, tapi kita tetap aja menghormatin dia sebagai atau nggak kenal. Kan kadang ada teman yang ngasih tahu dia tuh nggak benar. Kadang kita tuh nggak boleh kayak langsung masuk ke kita, cuman kita biasa aja sikapnya kayak gitu. Itu benar nggak Pak? Bahwa ada kelompok tertentu yang dalam kelompok itu ada yang nggak benar. Tapi tidak semua dalam kelompok itu nggak benar semua kan?
Kan gitu kan Iya. poinnya. Ayat ini sebuah pelajarannya buat kita. Kenapa sih tatanan masyarakat kita itu bisa berantakan, kemudian bisa saling curiga, dan akhirnya kan kehidupan masyarakat, kehidupan sosial jadi berantakan semua. Kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, kita tidak melakukan stereotipe tadi, tidak gampang cepat melakukan sebuah penghakiman kepada sebuah kelompok dan menyamakan semua orang dalam kelompok itu, maka kehidupan masyarakat akan nyaman tuh. Tentram jadinya. Tentram. Damai. Damai. Itu yang harusnya kita lakukan kan? Iya. Gitu. Kita itu terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan ya. Ketika kita baru tahu, baru memahami kelompok tertentu cuma sedikit saja. Dan nasihat seorang ayah kepada anak ini, dan anak ini kan nasihat Luqman kepada anaknya ini akan membekas buat kehidupan si anak ini. Nah, harusnya nasihat ini juga dilakukan kepada kita semuanya. Walaupun kita sudah dewasa ya, ketika kita baca ayat ini, oh ternyata kita masih salah ya. Harusnya kita tidak memalingkan muka kita kepada dari lawan bicara, dari sebuah kelompok perkumpulan tertentu, misalnya. Dan itu terjadi pada zaman kita sekarang. Kita gampang sekali kita memalingkan muka, saya nggak mau. Melanggar ayat ini. Iya benar. Kita langgar ayat ini. Jadi kita paham ya, kenapa kok kehidupan sosial kita, kehidupan kebudayaan kita kok kayaknya ruwet banget. Kehidupan berbangsa kita kayaknya ruwet sekali. Iya. Karena kita gampang sekali melakukan sebuah penilaian. Dan kalau kita lihat komen-komen, pasti dia dari kelompok ini. Dari ini kelompok ini. Komen yang benci gitu ya. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau nanti kita ada pertanyaan yang lain, kita lanjutkan di episode berikutnya. Siap, Pak. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semua. Pertanyaan dari Mas Dodi tadi menggugah kepada kita untuk kita kembali lagi kepada Al-Quran. Dan ternyata setelah kita belajar Al-Qurannya, kita bisa melakukan evaluasi apakah yang kita lakukan selama ini sudah tepat atau masih salah. Ketika masih salah, maka kita harus kembali lagi kepada Al-Quran, kemudian kita koreksi kembali apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita pikirkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.